Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Merta Agustin dari kelas 11 Akuntansi 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi administrasi pajak, yaitu tentang subjek pajak. Nah, sebelum kita ke subjek pajak, di sini ada yang namanya pajak penghasilan atau PPh. Nah, PPh ini dikenakan subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Nah, PPh ini dikenakan atas bagian tahun pajak jika kewajiban subjektif mulai dari bagian tahun-tahun pajak adalah tahun takwim. Jika tahun buku tidak sama, dapat menggunakan tahun buku asalkan berdurasi. Nah, dasar hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan adalah landasan hukum dari subjek pajak. Nah, landasan hukum dari subjek pajak ini terdapat pada hukum pasal 2 sampai dengan pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, yang pertama pasal 2 ayat 1 dan 1A meliputi yang pertama orang pribadi atau OP, yang kedua adalah warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan bersifat menggantikan yang berhak, dan yang ketiga ada badan, yang keempat ada bentuk usaha tetap atau BUT yang merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak. Selanjutnya pasal 2 ayat 2 meliputi yang pertama adalah dalam negeri dan yang kedua ada luar negeri. Lalu pasal 2 ayat 3, subjek pajak dalam negeri meliputi yang pertama orang pribadi setempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Yang kedua badan yang didirikan dan bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga warisan yang belum terbagi menggantikan yang berhak. Pasal 2 ayat 4 subjek pajak luar negeri meliputi yang pertama orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, dan yang kedua badan yang tidak didirikan dan bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya pasal 2 ayat 5 yaitu bentuk usaha tetap meliputi yang pertama orang pribadi sebagai sumber pajak LN, yang kedua badan sebagai sumber pajak LN. Nah, bentuk usahanya itu yang pertama tempat kedudukan manajemen, yang kedua cabang perusahaan, yang ketiga kantor perwakilan, yang keempat gedung kantor, dan yang kelima pabrik gudang dan lain-lain. Lalu pasal 2 ayat 6 yaitu tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak meliputi yang pertama tempat tinggal orang pribadi dan tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Dirjen Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. Nah, untuk pasal 3 ini tidak termasuk subjek pajak karena meliputi 1. Kantor perwakilan negara asing, 2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, yang ketiga organisasi-organisasi internasional, dan yang keempat pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.